Ada kekuatan luar biasa di dalam dirimu yang bisa bikin kamu bertindak dengan percaya diri, berpikir jernih, dan melangkah dengan keyakinan. Tapi seringkali kita menahan kekuatan itu, mungkin karena merasa perlu berjaga-jaga. Ingat, kamu tidak dilahirkan dalam kondisi tidak aman. Ketidakpastian bisa datang dari berbagai hal, kata-kata kasar, kritik, kegagalan, atau perbandingan yang tidak adil yang mungkin kamu terima sepanjang hidup. Namun, stoicisme mengajarkan kita bahwa setiap pikiran bisa dilatih untuk percaya diri lagi. Bayangkan, bagaimana sih kehidupanmu hari ini jika kamu bisa bertindak dengan percaya diri, tanpa takut membuat kesalahan, tanpa bergantung pada persetujuan orang lain, dan tanpa merusak diri sendiri sebelum mencoba? Keputusan apa yang akan kamu ambil? Apakah kamu berani untuk melakukannya? Ketidakamanan tidak akan hilang hanya dengan berharap. Ia akan berkurang saat kamu mulai bertindak. Hari ini, aku mau berbagi 10 praktik stoik yang sederhana, tapi sangat bermanfaat untuk mengatasi ketidakamanan, mengembalikan kejernihan pikiranmu, dan membangun kekuatan batinmu kembali. Tak peduli sudah berapa lama kamu merasa terjebak, kamu bisa pulih dan mengendalikan pikiranmu. Dan langkah pertama adalah sekarang. Yuk, tulis di kolom komentar. Hari ini, aku memilih untuk percaya pada diriku sendiri. Meski suara ketakutan terus berteriak, keputusan ini menandai awal dari pola baru dalam hidupmu, sebuah pola di mana keyakinan, kejelasan, dan kemampuanmu yang memimpin, bukan keraguan. Sebelum kita mulai, aku hanya ingin minta 2 hal. Sukai videonya dan berlangganan saluran ini. Sekarang, mari kita mulai dengan pelajaran pertama. 1. Jangan coba untuk sempurna. Berapa kali kamu berhenti melakukan sesuatu hanya karena merasa belum siap? Berapa kali kamu terjebak karena takut membuat kesalahan, dihakimi, atau tidak melakukan segalanya dengan sempurna? Kamu tidak sendirian. Banyak orang bingung antara perfeksionisme dan usaha. Ingat, kesempurnaan bukanlah ideal. Itu justru bisa jadi penjara, perangkap halus yang menyamar sebagai tuntutan. Namun di dalamnya ada ketakutan. Epictetus tidak bertanya kepada muridnya apakah mereka sudah melakukannya dengan baik. Dia bertanya, apakah kalian membuat kemajuan? Karena kemajuan mendorongmu ke depan, sementara kesempurnaan justru membuatmu terjebak. Perfeksionisme bukanlah kekuatan, itu adalah rasa tidak aman yang tersamarkan. Kamu ingin melakukannya dengan sangat baik hingga lupa untuk bertindak. Kamu menunggu momen ideal yang tak kunjung datang, dan akhirnya hidupmu berlalu begitu saja tanpa benar-benar berpartisipasi. Semakin banyak kamu berusaha terlihat sempurna, semakin jauh kamu terputus dari diri yang sebenarnya. Karena tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Kamu adalah manusia yang belajar, membuat kesalahan, memperbaiki, dan tumbuh. Kesempurnaan menuntut citra yang sempurna, sementara kemajuan membutuhkan keberanian untuk memulai kembali. Sudahkah kamu memberi dirimu kesempatan untuk menyadari bagaimana perfeksionisme merampas energimu? Kamu mulai tugas sederhana dan butuh 2 kali lebih lama. Kamu menunda proyek penting karena merasa belum cukup baik. Kamu enggan menunjukkan apa yang kamu kerjakan karena merasa masih bisa ditingkatkan. Akhirnya, dunia tidak pernah melihat yang terbaik darimu, karena kamu tidak pernah menunjukkannya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan harapkan kesempurnaan dari Republik Plato. Cukup puas dengan sedikit kemajuan, dan jangan terlalu memikirkan hasil kecil." Apa yang kamu transformasi bukanlah sesuatu yang sempurna. Itu adalah apa yang kamu miliki keberanian untuk tunjukkan kepada dunia, bahkan jika itu disertai rasa takut. Dan lebih dari itu, saat kamu menuntut kesempurnaan dari diri sendiri, kamu juga mulai mengharapkan hal yang sama dari orang lain. Ini bisa menjadi sangat mengecewakan. Kamu hidup dengan penuh tuntutan, membandingkan dirimu, dan lupa bahwa hidup ini tentang proses, bukan kinerja. Jadi hari ini, berhentilah sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu dengan jujur. Apakah aku ingin tumbuh atau hanya ingin terlihat sempurna? Jika hanya soal penampilan, kamu akan tetap terjebak. Tapi jika itu tentang kemajuan, meski tersandung, kamu akan terus melangkah maju, dan itu sudah merupakan kemenangan. Praktik hari ini sederhana, namun sangat kuat.
Bebaskan dirimu dari ideal yang mustahil. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki. Kamu mampu, dan keadaan akan membaik. Itulah jalur evolusi nyata dan harga diri yang tumbuh berdasarkan tindakan, bukan ilusi. Jika pelajaran ini resonan denganmu, tulislah di komentar. Hari ini saya memilih kemajuan, bukan kesempurnaan. Karena setiap kali kamu bertindak, bahkan dengan rasa takut, kamu mengirimkan pesan ke pikiranmu. Saya bisa percaya pada diri saya sendiri. Dan kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada kesempurnaan apapun. 2. Ingatlah bahwa kamu akan mati dan hidup dengan benar. Mungkin kalimat ini terdengar sedikit gelap dan menakutkan, tetapi sebenarnya ini adalah salah satu gagasan yang paling membebaskan dalam menjalani hidup dengan sikap tabah dan penuh makna. Konsep memento mori, atau ingatlah bahwa kamu akan mati, adalah pengingat yang sangat penting. Seperti yang ditulis oleh Marcus Aurelius, kamu bisa meninggalkan kehidupan sekarang juga. Pernyataan ini menegaskan bahwa kesadaran akan kematian dapat menentukan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, dan bagaimana kamu berpikir. Ini bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah pengingat bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Ketidakpastian yang tampak sangat besar dan menakutkan hari ini mungkin akan sirna besok. Sebagian besar kesedihan yang kita alami sebenarnya lahir dari ilusi. Kita seringkali terjebak dalam rasa takut terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau merasa malu karena menunjukkan sisi lemah kita, atau bahkan karena keraguan yang terus-menerus menghantui kita. Namun, ketika kamu mengingat bahwa hidup ini sangat singkat, semua ilusi tersebut akan hancur. Kamu akan menyadari bahwa tidak ada hal yang seberat yang kamu bayangkan sebelumnya. Kamu tidak ada di dunia ini untuk mengumpulkan ketakutan dan kekhawatiran. Kamu ada di sini untuk hidup dengan penuh keberanian. Epictetus pernah berkata, "Pikirkan kematian sebagai seseorang yang selalu mengawasi kamu, dan biarkan itu memandu tindakan serta pikiranmu. Bayangkan seolah-olah kematian berjalan di sampingmu setiap hari. Bukan untuk menakutimu, tetapi untuk mengingatkanmu tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Dalam 100 tahun ke depan, tidak akan ada yang peduli jika kamu mengambil jalan yang salah, terjebak dalam penampilan yang tidak sesuai, atau bahkan jika kamu lupa menyalakan lampu sein mobilmu. Namun kamu, ya kamu sendiri, akan tahu, meskipun mungkin terlambat, bahwa kamu telah menghentikan pengalaman hidupmu hanya karena rasa takut akan ketidaksempurnaan. Berapa banyak mimpi yang telah kamu tunda karena ketidakamanan yang kamu rasakan? Berapa kali kamu membiarkan kesempatan berlalu begitu saja? Apakah kamu sudah tidur dengan bakat dan potensi yang kamu miliki? Atau apakah kamu mematikan keinginanmu hanya karena ketakutan untuk mencoba atau takut untuk gagal? Pikirkanlah tentang semua ini. Kamu dilahirkan dengan waktu yang terbatas, dan setiap kali kamu menyerah pada rasa takut, kamu memilih untuk tetap hidup di zona ketidakpuasan. Memento mori bukanlah tentang kematian itu sendiri. Ini lebih kepada urgensi untuk bertindak. Ini adalah panggilan untuk bangun sebelum semuanya terlambat. Cobalah untuk melakukan latihan stoik ini. Hadapi ketakutanmu tepat pada waktunya. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini akan penting dalam waktu 5 tahun ke depan? Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Dan itu sendiri sudah cukup untuk membebaskanmu. Kamu akan menyadari bahwa banyak dari rasa tidak amanku hanyalah ilusi belaka, dan api kehidupan yang sebenarnya ada di dalam dirimu menunggu untuk dinyalakan. Api itu meminta kamu untuk memulai sekarang, bahkan dengan segala rasa takut yang menyertai. Praktiknya sangat sederhana. Lakukanlah setidaknya satu hal setiap hari yang sesuai dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Itu bisa berupa hal kecil, seperti memberikan ucapan terima kasih, menolak sesuatu yang menyakitkan, atau mengambil langkah kecil menuju proyek yang sudah lama kamu impikan. Lakukanlah, karena kehidupan yang sejati terjadi saat kamu bertindak, bukan ketika kamu hanya berharap. Seneca pernah berkata, "Kamu mungkin tidak bangun besok, atau jika kamu bangun, kamu mungkin tidak kembali tidur. Mulailah hidup sekarang." Dan lebih dari sekadar menuliskannya,
Jalani hidup seolah-olah setiap menit itu berharga, karena memang setiap menit dalam hidup ini sungguh berharga. 3. Terima perubahan. Sebelum aku menutup pembicaraan ini, penting untuk kita ingat bahwa perubahan tidak pernah meminta izin. Ia datang dengan tiba-tiba, mengaduk-aduk segala sesuatu yang kita anggap stabil, menghilangkan kepastian yang kita pegang, dan menghancurkan rutinitas yang sudah kita jalani. Terkadang, perubahan ini bisa sangat menyakitkan hingga mampu menghancurkan hati kita. Namun, yang sebenarnya menyakitkan bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan penolakan kita untuk menerima kenyataan bahwa semua itu terjadi. Seorang filsuf terkenal, Min, pernah berkata, "Ketika saya berbicara tentang perubahan, segala sesuatunya telah berubah. Tidak ada yang kita lihat tetap ada," menggunakan metafora sungai untuk menggambarkan betapa dinamisnya kehidupan. Kita tidak akan pernah bisa melangkah ke sungai yang sama 2 kali, karena sungai itu terus mengalir dan berubah. Begitu pula dengan diri kita. Masalahnya adalah meskipun kita tahu bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan, kita masih sering berusaha untuk bertahan pada apa yang sudah ada. Kita terikat pada pekerjaan yang sudah kehilangan makna, pada hubungan yang tidak lagi saling mendukung, dan pada citra diri yang kita miliki, seolah-olah masa lalu bisa menyelamatkan kita dari tantangan yang ada di masa kini. Namun, kenyataannya adalah bahwa masa lalu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena hidup terus bergerak maju, dan semakin kita melawan, semakin kita akan terjatuh. Kebenarannya adalah bahwa rasa tidak aman tidak lahir dari hal-hal baru yang muncul. Ia justru lahir dari keterikatan kita terhadap apa yang sudah ada. Rasa takut kehilangan kendali seringkali menjadi penghalang, padahal kenyataannya, kontrol tidak pernah sepenuhnya ada di tangan kita. Kaum Stoa tidak takut terhadap perubahan. Mereka mempelajari, menerima, dan memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Tubuh, status, ikatan, kenangan, semua itu akan berlalu. Marcus Aurelius, seorang pemikir Stoik, pernah berkata, "Segala sesuatu adalah sementara, baik yang mengingat maupun apa yang diingat." Namun, kita seringkali bersikeras ingin segalanya tetap sama, seolah-olah stabilitas adalah jaminan keamanan. Terkadang, keinginan untuk stabilitas justru membuat kita terjebak, lumpuh, dan menderita dalam kesunyian. Ketika seseorang yang kita cintai pergi, ketika siklus hidup berakhir, atau ketika arah hidup kita berubah, kita memiliki 2 pilihan: melawan perubahan dan menderita, atau menerima dan tumbuh. Zenon dari Citium, pendiri Stoicisme, menggunakan gambaran yang sangat kuat untuk menjelaskan hubungan kita dengan perubahan. Dia menggambarkan kita seperti anjing yang terikat pada kereta. Kereta itu adalah simbol kehidupan yang terus bergerak, dengan atau tanpa kehadiran kita. Anjing itu dihadapkan pada 2 pilihan, mengikuti gerakan kereta dengan ringan atau melawan dan diseret. Pilihan ada di tangan kita, tetapi jalannya tidak akan berhenti. Semakin kita melawan apa yang tidak dapat kita kendalikan, semakin banyak rasa sakit yang akan kita alami. Namun, ketika kita memilih untuk menerima, ketika kita berjalan seiring dengan irama yang tak terelakkan, kita akan tetap utuh. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa setiap perubahan membawa serta undangan untuk berkembang. Ini adalah kesempatan untuk melepaskan apa yang bukan lagi milik kita, untuk beradaptasi dengan jalan baru, dan untuk memulai kembali dengan niat yang lebih kuat. Kita bisa melihat kerugian dan hanya fokus pada kekosongan, pada apa yang hilang. Namun, kita juga bisa memilih untuk melihat dengan lebih tenang dan menyadari bahwa ada ruang yang terbuka tentang kehidupan baru yang muncul di depan kita. Memang sulit dan terkadang sangat menyakitkan hingga kita merasa hancur dan tidak lengkap. Namun meskipun dalam keadaan seperti itu, kita masih memiliki pilihan untuk melangkah maju. Jadi, sebagai alternatif untuk melawan hal yang tak terelakkan, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang ingin diajarkan oleh situasi ini kepadaku? Bagian dari diriku manakah yang perlu diubah selanjutnya? Praktikkan pertanyaan ini. Perhatikan bagian dari hidupmu di mana kamu masih menolak untuk menerima kenyataan. Mungkin itu adalah hubungan yang sudah tidak memberikan energi positif lagi, rencana yang tidak lagi relevan,
atau citra diri yang sudah kedaluarsa. Melepaskan adalah langkah yang diperlukan. Memahami bahwa melepaskan bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah bentuk kedewasaan. Dan menerima adalah langkah pertama untuk mengubah apa yang tampak seperti akhir menjadi awal yang baru. Berjalanlah seiring dengan perubahan, bukan melawannya. Karena siapapun yang mampu menerima aliran kehidupan tidak akan kehilangan kendali, tetapi justru mendapatkan kebebasan. Dan di mana ada kebebasan, di situ terdapat kekuatan. 4. Pengendalian diri adalah dasar dari kebebasan. Pernahkah kamu menyadari bahwa terkadang orang yang paling mengganggu dalam hidupmu adalah dirimu sendiri? Bukan orang lain yang datang untuk mengacaukan harimu. Sebaliknya, itu adalah reaksi dan respons yang kamu tunjukkan terhadap situasi tersebut. Hal ini bukanlah sesuatu yang tidak terduga yang merusak harimu, melainkan seberapa besar kamu membiarkan perasaan dan situasi tersebut mendominasi pikiran dan tindakanmu. Dalam ajaran Stoicisme, kita diajarkan bahwa kekuatan sejati dimulai ketika kita belajar untuk mengatur diri sendiri, dan konsep ini dikenal dengan satu istilah, pengendalian diri. Pengendalian diri bukanlah sekadar sikap dingin atau kekakuan yang membatasi ekspresi diri. Sebaliknya, itu merupakan sebuah kejernihan pikiran. Ini adalah kemampuan untuk memahami bahwa tidak semua hal layak mendapatkan reaksi, tidak semua emosi pantas untuk ditonjolkan, dan tidak segala sesuatu membutuhkan tindakan segera. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah menulis, "Belajarlah untuk membuang bagian dari dirimu yang mengecewakanmu. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan." Dan kamu tahu apa yang paling mengecewakan dalam hidup ini? Ketika kamu sendiri yang menyabotase dirimu, ketika kamu meledak karena dorongan hati yang tidak terkontrol, ketika kamu terjebak dalam perilaku yang seharusnya tidak kamu lakukan, dan ketika kamu mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Kamu memberi makan pada pikiran-pikiran negatif yang hanya akan menenggelamkanmu lebih dalam ke dalam ketidakberdayaan. Pengendalian diri adalah ruang yang ada antara pemicu dan reaksi. Ini adalah momen penting di mana kamu memiliki pilihan untuk bertindak sebagai seseorang yang mengatur hidupnya sendiri, bukan sebagai seseorang yang hidup dalam belas kasihan emosinya. Apakah kamu merasa iri? Akui perasaan itu, tarik napas dalam-dalam, dan ubah rasa iri itu menjadi rasa syukur. Apakah kamu merasa marah? Amati kemarahanmu, salurkan dengan benar, dan tanggapi situasi dengan jelas serta tegas. Apakah kamu merasa cemas? Kembalilah ke masa kini dengan langkah demi langkah yang penuh kesadaran. Kamu tidak perlu menjadi robot yang tidak memiliki emosi, tetapi kamu juga tidak perlu menjadi budak dari doronganmu sendiri. Pengendalian diri adalah saat di mana kamu mulai menggunakan pikiranmu sebagai alat yang memberdayakan, bukan sebagai musuh yang menjerumuskanmu ke dalam kekacauan. Ini adalah saat ketika kamu melatih dirimu untuk berpikir sebelum bereaksi, untuk menarik napas sebelum berbicara, dan untuk meningkatkan kesadaran sebelum mengambil keputusan. Apakah kamu menginginkan latihan stoik yang sederhana? Hari ini, cobalah untuk mengamati berbagai pemicu yang ada di sekitarmu. Ini bukanlah untuk menghukum dirimu sendiri, melainkan untuk memahami dirimu dengan lebih baik. Apa yang membuatmu merasa keluar dari jalur? Apa yang membuatmu bereaksi tanpa berpikir panjang? Amati, beri nama pada perasaanmu, dan pilih jawaban yang berbeda dari yang biasanya kamu lakukan. Karena itulah cara untuk membangun kekuatan sejati melalui keputusan sehari-hari yang tidak membiarkanmu didominasi oleh kekacauan, baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu. Pengendalian diri adalah keterampilan yang dilatih, dan setiap hari di mana kamu menahan diri, meskipun dorongan itu sangat kuat, kamu mengirimkan pesan kepada dirimu sendiri. Saya bukan boneka dari emosi saya. Saya yang memutuskan bagaimana saya merespons. Keamanan sejati lahir ketika kamu memberi dirimu kesadaran bahwa kamu bisa mempercayai dirimu sendiri. Tidak hanya ketika semuanya berjalan baik, tetapi yang terpenting adalah ketika segala sesuatu tampak berada di luar kendali, dan kamu tetap bertahan dengan tegas, menunjukkan bahwa kamu adalah penguasa atas dirimu sendiri. 5. Kamu memiliki kemampuan untuk mengubah keyakinanmu. Dalam hidup ini,
kamu mungkin telah berusaha keras, berpakaian dengan baik, dan mempelajari berbagai hal baru. Tetapi selama kamu terus membebani dirimu dengan keyakinan yang membatasi, segalanya akan terasa lebih sulit daripada yang seharusnya. Hal ini benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini seperti mencoba berlari dengan rantai yang diikatkan pada kakimu. Meskipun kamu berusaha sekuat tenaga, kamu tidak akan pernah bisa membuat kemajuan yang berarti. Mungkin ada seseorang di masa lalu yang pernah mengatakan padamu bahwa kamu lambat, malas, lemah, atau tidak mampu. Mungkin juga kamu pernah mengalami kegagalan sekali, dan kemudian memutuskan untuk tidak pernah mencoba lagi. Ada kalanya kamu bahkan tidak ingat apa yang terjadi, tetapi pikiranmu masih bertindak seolah-olah itu adalah kebenaran. Suara-suara dari masa lalu itu tidak berteriak keras. Mereka berbisik halus, dan masalahnya adalah kamu cenderung mempercayai bisikan tersebut. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Orang tidak diubah oleh fakta, tetapi oleh interpretasi yang mereka buat terhadap fakta-fakta." Apa yang ingin dia sampaikan adalah bahwa bukan apa yang terjadi padamu yang paling penting, tetapi bagaimana kamu mulai mempercayai dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa tersebut setelahnya. Keyakinan bukan hanya sekadar pikiran yang lewat. Mereka adalah akar dari segala sesuatu. Mereka mengubur diri mereka dalam-dalam di dalam pikiranmu dan membentuk apapun yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu pilih untuk lakukan dalam hidupmu. Jika akar-akar itu busuk, maka hidupmu akan tumbuh dengan cara yang bengkok, penuh dengan ketakutan, dan dipenuhi dengan sabotase diri. Oleh karena itu, hari ini aku ingin mengingatkanmu bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menulis ulang sejarah mentalmu sendiri. Kaum Stoik tidak mengajarkan bahwa kamu harus lari dari rasa sakit. Sebaliknya, mereka mengajarkan bahwa kamu harus melihat rasa sakit itu dengan jernih. Tantang suara dalam dirimu yang berkata, "Kamu tidak bisa," dan tolak gagasan-gagasan yang selama ini kamu anggap sebagai kebenaran. Dekonstruksilah pikiran yang mengatakan bahwa kamu tidak dilahirkan untuk melakukan hal ini atau itu, karena tidak ada artinya siapa yang menanamkan keyakinan tersebut dalam dirimu. Apakah itu seorang guru yang pernah mengajarimu bertahun-tahun yang lalu, seseorang dari keluargamu, atau situasi sosial tertentu yang membuatmu merasa tidak berdaya? Yang terpenting sekarang adalah bahwa kamu tidak lagi memiliki alasan untuk terus membawanya. Selama kamu tidak mempertanyakan keyakinan tersebut, kamu akan terus terjebak dalam diri yang tidak lagi ada. Kamu telah berevolusi dan berkembang menjadi seseorang yang lebih baik, tetapi pikiranmu masih bereaksi seolah-olah kamu adalah anak yang ditolak, remaja yang pendiam, atau orang dewasa yang merasa tidak aman. Transformasi yang nyata dan mendalam dimulai ketika kamu berhenti mengulang-ulang frasa "saya adalah" dan mulai menggantinya dengan "saya bisa berbeda". Pikiran-pikiran yang dulu menyabotase dirimu kini bisa menjadi sekutu, tetapi itu mengharuskan kamu untuk berhenti menerima setiap pikiran sebagai kebenaran mutlak, setiap ketakutan sebagai takdir yang tidak bisa diubah, dan di atas segalanya, setiap kritik sebagai sebuah kalimat yang tidak bisa diubah. Pikiranmu membutuhkan filter, bukan iman buta. Ingatlah bahwa pikiran bukanlah sebuah perintah yang harus dipatuhi. Itu adalah suatu usulan yang bisa kamu terima atau tolak. Dan kamu memiliki hak untuk mengatakan, "Saya tidak lagi menerima ini." Praktik ini sebenarnya sangat sederhana. Amatilah frasa-frasa otomatis yang muncul dalam pikiranmu. Setiap kali kamu mendengar dirimu berkata, "Saya tidak bisa," "Saya tidak mampu," atau "Itu bukan untuk saya." Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan katakanlah pada dirimu sendiri, "Ini hanya keyakinan lama, dan saya bisa memilih untuk mempercayai hal lain." Jika ide ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, maka aku mengajakmu untuk segera pergi ke kolom komentar dan tuliskan, "Hari ini saya memilih untuk percaya pada diri saya." Jadikanlah kalimat tersebut sebagai standar baru dalam hidupmu, karena siapapun yang mampu mengubah keyakinannya, maka ia juga akan mengubah kemungkinan yang ada di depan. Dan mereka yang mengubah kemungkinan tersebut akan mengubah tujuan hidup mereka menjadi lebih baik. 6. Ambil kendali yang benar dan lepaskan sisanya.
Seringkali, kita merasa tidak aman dan cemas karena kita berusaha keras untuk mengendalikan aspek-aspek kehidupan yang sebenarnya tidak ada dalam jangkauan kita. Kita terjebak dalam pikiran tentang bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap tindakan kita. Kita mencoba membayangkan setiap kemungkinan hasil yang mungkin terjadi. Kita berusaha keras untuk memaksa segalanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Namun, ketika hasil yang kita inginkan tidak tercapai, kita merasa hancur dan kecewa. Namun, mungkin yang menjadi akar dari ketidakamanan itu bukanlah kelemahan, melainkan kurangnya kejelasan tentang di mana batas kekuatan kita berakhir dan di mana dunia luar dimulai. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pentingnya memahami hal ini setiap hari. Dalam hidup, ada beberapa hal yang bergantung pada kita, dan ada juga hal-hal yang tidak. Inilah inti dari apa yang disebut dikotomi kontrol, sebuah pembebasan yang sederhana namun mendalam. Kita tidak memiliki kontrol atas pendapat orang lain. Kita tidak dapat mengendalikan hasil dari setiap situasi. Dan yang paling penting, kita tidak dapat mengendalikan seluruh perjalanan hidup kita. Namun, ada satu hal yang sangat penting yang sepenuhnya berada di tangan kita, yaitu keputusan yang kita buat, tindakan yang kita ambil, dan karakter yang kita tunjukkan. Ketidakamanan seringkali muncul ketika kita lupa bahwa dengan menghabiskan semua energi kita untuk mencoba menyenangkan orang lain, meramalkan reaksi mereka, mengendalikan situasi, atau bahkan berjuang melawan frustrasi yang muncul ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana, kita justru merugikan diri sendiri. Ambil contoh ketika kamu akan menghadapi wawancara kerja. Alih-alih fokus pada persiapan yang matang serta apa yang bisa kamu tawarkan kepada perusahaan, kamu malah menghabiskan waktu untuk bertanya-tanya apakah mereka akan menyukaimu, apakah mereka akan memilihmu, atau apakah mereka akan memberikan pengakuan yang kamu inginkan. Namun semua itu sebenarnya bukanlah hal yang bisa kamu kendalikan. Yang terpenting adalah cara kamu hadir dalam situasi tersebut, kehadiranmu, kejelasanmu dalam menjelaskan dirimu, dan itu sudah lebih dari cukup. Atau dalam konteks lingkungan kerja, kamu berusaha keras, memberikan lebih dari yang diminta, dan berharap untuk mendapatkan pengakuan, pujian, atau bahkan promosi. Namun, kamu mungkin tidak menyadari bahwa dengan cara ini, kamu sebenarnya sedang menempatkan harga dirimu di tangan orang lain, yang mungkin bahkan tidak memberikan perhatian yang layak kamu dapatkan. Dalam proses itu, kamu mungkin lupa untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya mengenali diri saya sendiri? Apakah saya merasa berharga? Apakah saya akan melakukan ini bahkan jika tidak ada orang lain yang melakukannya? Seneca, seorang filsuf Romawi, menulis bahwa keseimbangan yang sejati datang dari fokus pada tindakan kita sendiri, bukan pada reaksi orang lain. Ketika kamu melakukan hal yang benar karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, bukan karena mengharapkan imbalan, maka lahirlah kekuatan batin yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Menerima konsep dikotomi kontrol ini memang tidak mudah, tetapi inilah yang membedakan antara kecemasan dan ketenangan. Ketika kamu menyadari bahwa kamu telah melakukan segala yang kamu bisa, kamu akan dapat tidur dengan tenang, meskipun dunia di sekitarmu tidak merespons seperti yang kamu harapkan. Kedamaian sejati bukanlah ketidakpedulian, melainkan kebijaksanaan yang datang dari pemahaman tentang di mana tanggung jawabmu berakhir dan di mana aliran kehidupan dimulai. Stephen Covey pernah berkata, "Kuncinya bukanlah memprioritaskan apa yang ada dalam agenda Anda, tetapi untuk menjadwalkan prioritas Anda yang sebenarnya." Mungkin prioritas yang paling mendesak saat ini adalah berhenti menghabiskan energi untuk mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Praktik yang dapat kamu lakukan sangat sederhana. Lain kali kamu merasa tidak aman, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah ini di bawah kendali saya? Jika jawabannya ya, maka bertindaklah dengan jelas dan tegas. Namun jika jawabannya tidak, maka lepaskanlah. Bernapaslah dalam-dalam dan kembalilah kepada dirimu sendiri. Setiap kali kamu fokus pada aspek-aspek yang bergantung padamu, kamu sedang menabur benih ketenangan dalam hidupmu. Dan setiap kali kamu melepaskan apa yang tidak ada dalam kendalimu, kamu akan menuai kebebasan yang sejati. 7.
Berlatihlah mengenal diri sendiri. Sikap tabah ini bukanlah sekadar sebuah teori belaka. Ia merupakan sebuah praktik yang memerlukan disiplin, serta sebuah perjalanan mendalam ke dalam diri kita sendiri. Kaum Stoa tidak berusaha untuk tampil sebagai orang yang bijaksana di hadapan orang lain. Sebaliknya, mereka merenungkan dan berusaha untuk menjadi lebih sadar akan diri mereka sendiri. Karena mereka memahami bahwa kebanyakan kekuatan manusia tidak terletak pada penampilan luar, tetapi pada kejelasan mengenai siapa diri mereka yang sebenarnya. Kamu mungkin dapat menaklukkan dunia dengan pencapaian luar biasa, tetapi jika kamu tidak memahami siapa yang membuat keputusan dalam hidupmu, maka semuanya akan runtuh ketika kamu menghadapi kritik pertama, pujian palsu yang pertama, atau bahkan keraguan pertama yang belum terjawab. Seneca pernah berkata, "Kita lebih menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan." Dan dia sangat benar. Sebagian besar ketakutan yang kamu rasakan tidak datang dari luar dirimu. Ia ada dalam pikiranmu sendiri, dalam cara kamu menginterpretasikan segala sesuatu, serta bagaimana kamu merasakan setiap situasi yang kamu hadapi. Oleh karena itu, mengenal diri sendiri bukanlah sebuah kemewahan yang bisa diabaikan. Ia adalah suatu keperluan untuk kelangsungan hidup emosional kita. Siapa yang tidak tahu akan dirinya akan menjalani hidup hanya dengan bereaksi terhadap keadaan sekeliling. Namun, mereka yang memiliki pengetahuan tentang diri sendiri dapat membuat pilihan secara sadar, dan ini akan mengubah segala-galanya. Pengetahuan diri bukanlah tentang duduk diam dalam keheningan sambil menanti jawaban mistis yang mungkin datang. Sebaliknya, ia adalah tentang keberanian untuk melihat dengan jujur apa yang kamu rasakan tanpa harus melarikan diri dari kenyataan. Ini adalah saat untuk berhenti menyalahkan dunia luar dan mulai bertanya kepada diri sendiri. Apa yang ada dalam diriku yang memungkinkan hal ini terjadi? Memahami bahwa kemarahan yang muncul seringkali menyembunyikan ketakutan yang mendalam, bahwa penundaan yang kamu alami seringkali berakar pada perfeksionisme, dan bahwa kecemasan yang melanda dirimu seringkali berasal dari usaha untuk mengendalikan segalanya. Proses ini tidak akan selesai dalam semalam. Di pagi hari, kamu akan mendapati dirimu hidup dengan lebih banyak kehadiran, memperhatikan pemicu-pemicu yang ada di sekelilingmu, merefleksikan pola-pola yang muncul dalam hidupmu, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuatmu merasa tidak nyaman, tetapi pada saat yang sama melepaskan beban yang kamu pikul. Stoicisme berfungsi sebagai cermin yang memaksa kamu untuk melihat ke dalam diri. Dan pada awalnya, kamu mungkin tidak menyukai apa yang terlihat, tetapi disitulah proses transformasi dimulai. Kamu tidak bisa mengubah apa yang tidak kamu ketahui. Namun, ketika kamu mulai memahami apa yang benar-benar menggerakkanmu, apa yang menjadi penghalang, dan apa yang dapat menyebabkanmu meledak atau melarikan diri, kamu akan mulai merasakan kekuatan. Kekuatan untuk bertindak dengan niat, untuk menanggapi segala sesuatu dengan keseimbangan, dan untuk memposisikan dirimu dengan ketegasan, bukan berdasarkan dorongan hati semata, tetapi berdasarkan kesadaran yang mendalam. Jadi, berhentilah mencari jawaban di luar dirimu, dan mulailah untuk menjadi tenang di dalam. Perhatikanlah apa yang menyakitkanmu, apa yang menenangkanmu, apa yang membuatmu menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Dengan setiap penemuan baru tentang dirimu, kamu akan menjadi lebih kuat. Dengan setiap kebenaran yang diterima, kamu akan merasa dibebaskan. Jika pelajaran ini menyentuh sesuatu yang dalam dirimu, tuliskan di kolom komentar. Hari ini saya memilih untuk mengenali diri saya dengan keberanian. Karena semakin kamu mengenal dirimu, semakin sedikit kamu perlu berpura-pura, dan semakin banyak kebenaran yang ada di dalam dirimu, semakin sedikit dunia akan membingungkanmu. 8. Pikiranmu percaya pada apa yang kamu ulangi. Apakah kamu pernah meluangkan waktu sejenak untuk benar-benar mendengarkan apa yang kamu katakan kepada dirimu sendiri setiap hari? Mungkin kamu tidak mengucapkannya dengan suara keras, tetapi di dalam keheningan pikiranmu ada suara yang berbicara. Suara itu muncul ketika kamu melakukan kesalahan, ketika kamu gagal lagi, ketika kamu merasa seolah-olah tidak pernah belajar dari pengalaman, ketika kamu berpikir bahwa tidak ada yang berhasil untukmu. Dan tahukah kamu apa yang sebenarnya paling berbahaya dari semua itu?
Bukan kesalahan itu sendiri, melainkan apa yang kamu katakan kepada dirimu sendiri setelahnya. Marcus Aurelius, seorang filsuf Romawi yang terkenal, pernah menulis, "Apa yang kamu pikirkan tentang dirimu jauh lebih penting daripada apa yang orang lain pikirkan tentangmu." Ungkapan tersebut bukanlah sekadar filosofi yang tertulis dalam buku-buku. Itu adalah sebuah kunci untuk kelangsungan hidup emosional. Cara kamu memperlakukan diri sendiri di dalam pikiranmu memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana kamu menjalani hidup di dunia luar. Ya, pikiranmu adalah medan perang. Kamu hidup dalam keadaan waspada, bahkan di hari-hari yang tampak damai. Jika pikiranmu adalah pengadilan, kamu akan selalu dinilai oleh dirimu sendiri tanpa henti. Namun, ketika pikiranmu bertransformasi menjadi tempat berlindung, segalanya mulai berubah. Kamu tidak perlu lagi melarikan diri. Kamu tidak lagi harus bersembunyi dari dirimu sendiri. Kamu mulai berjalan dengan keyakinan sebagai seseorang yang tahu bahwa apapun yang terjadi, dia memiliki tempat yang aman dalam dirinya sendiri. Tony Robbins, seorang pembicara motivasi terkenal, mengatakan sebuah frasa sederhana namun sangat kuat. Satu-satunya orang yang dapat mengubah hidupmu adalah kamu sendiri. Perubahan itu dimulai di sini, dalam percakapan diam yang kamu lakukan dengan pikiranmu sendiri. Jadi, hari ini, ubahlah cara berpikir yang bersifat negatif menjadi lebih positif. Daripada berpikir, "Saya mengacau lagi," cobalah untuk mengatakannya dengan cara yang lebih konstruktif, seperti, "Saya mungkin telah melakukan kesalahan, tetapi saya bisa belajar dari pengalaman ini." Daripada berpikir, "Saya tidak melakukan apa-apa," katakanlah, "Ini sulit, tetapi saya terus berusaha." Ini bukan tentang menipu dirimu sendiri. Ini adalah bentuk kecerdasan emosional. Ini adalah usaha untuk mengambil alih kendali narasi yang seringkali diculik oleh pikiran-pikiran yang mengganggu dan kejam. Dan tahukah kamu apa penawar yang sangat ampuh melawan kekerasan yang dilakukan oleh diri sendiri? Rasa syukur. Namun, ini bukanlah rasa syukur yang dipaksakan, yang hanya kamu ucapkan secara otomatis dan berurutan, melainkan rasa syukur yang tulus. Rasa syukur yang sejati, di mana kamu benar-benar merasakan dan mengenali berkat-berkat yang kamu miliki hari ini. Seperti atap yang melindungi kepala, tubuh yang masih berfungsi, dan kemenangan-kemenangan kecil yang mungkin tidak mendapatkan sorakan, tetapi cukup berarti untuk membuatmu tetap berdiri. Ketika kamu mulai bersyukur, bahkan di tengah rasa sakit dan kesulitan, pikiranmu akan berubah fokus. Pikiranmu akan keluar dari perhatian pada apa yang hilang dan mulai menunjukkan kepada kamu apa yang sudah ada. Ini akan membawamu keluar dari apa yang menyakitkan dan membawa kamu ke apa yang menopangmu, dan pada akhirnya, itu akan menenangkan, menguatkan, dan mengubah dirimu. Tantangan penting lainnya adalah mengatasi pikiran-pikiran negatif yang sering kali muncul. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini suara diriku sendiri, atau aku telah belajar untuk memperlakukan diriku sendiri dengan cara ini? Apakah apa yang aku pikirkan itu benar atau tidak? Apakah ini hanya ketakutan yang disamarkan sebagai kepastian? Sebagian besar dari pikiran-pikiran yang merusak kita bukanlah fakta, melainkan interpretasi yang kita buat sendiri. Dan saat kamu mulai mempertanyakan pikiran-pikiran tersebut, kamu akan mulai membebaskan diri dari belenggu yang mengikat. Namun, jangan memaksakan diri untuk menjadi sempurna. Kamu akan tersandung, kamu akan menghadapi kritik lagi. Kamu akan mengalami hari-hari yang sulit. Yang terpenting adalah menyadari hal ini dan kemudian kembali. Kembali dengan sikap baik. Kembali dengan kehadiran. Kembali dengan kesadaran bahwa kamu sedang dalam proses pembangunan diri. Jika apa yang kamu baca ini mengganggu kamu dengan cara tertentu, silakan tulis di kolom komentar. Hari ini saya memilih untuk menjadi diriku sendiri sebagai kekuatan. Karena pada akhirnya, hal yang paling penting yang perlu kamu dengarkan adalah suara dirimu sendiri. Dan ketika suara itu menjadi sekutu, tidak ada orang lain yang dapat menghancurkanmu dari dalam. 9. Perluas zona nyamanmu.
Apakah kamu menyadari bagaimana zona nyamanmu di awal tampak seperti tempat yang aman? Itu menyambutmu, melindungimu, dan membuatmu merasa memegang kendali. Namun seiring berjalannya waktu, tempat perlindungan itu mulai menyempit, dan apa yang tampak nyaman menjadi suatu keterbatasan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa pertumbuhan terjadi di luar yang dapat diprediksi. Marcus Aurelius menulis, "Hidup menuntut tindakan, bukan jaminan." Namun, kita sering bersikeras menunggu momen yang sempurna, lampu hijau, atau kepastian total yang tidak pernah datang. Kenyataannya adalah bahwa zona nyaman tidak terbuat dari kedamaian. Itu terbuat dari pengulangan, dan pengulangan menimbulkan stagnasi. Kamu bangun, bekerja, merespons, dan bertahan hidup, tetapi jiwa kamu tidak bergerak. Kamu ingin berubah, tetapi kamu tidak mau mengambil risiko. Kamu ingin menjadi lebih kuat, tetapi kamu tidak ingin merasa tidak nyaman. Kamu ingin mengatasi rasa tidak aman, tetapi kamu tidak bisa. Kamu ingin keluar dari apa yang sudah diketahui. Epictetus mengatakan bahwa kebiasaan adalah tiran yang menyamar sebagai rutinitas, dan setiap kebiasaan yang terlalu melindungi juga membatasi. Memperluas zona nyaman tidaklah berarti melakukan hal-hal yang gila. Itu berarti mencoba apa yang selalu kamu tunda. Ini adalah tentang berani melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kamu lakukan. Ilmu saraf menyebutnya plastisitas. Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang baru, otakmu akan mencatat bahwa ini mungkin. Dan sedikit demi sedikit, apa yang sebelumnya tidak nyaman menjadi akrab. Apa yang dulu tidak terpikirkan menjadi hal biasa, dan apa yang menakutkan menjadi dasar. Ingin tahu cara mengatasi rasa tidak amannya? Itu tidak berarti menyembunyikan dirimu, tetapi menguji dirimu. Itu berarti pergi dengan rasa takut dan kembali dengan cerita baru. Salah, belajar, ulangi lebih tegas. Lakukanlah hari ini, besok, dan lusa sampai yang baru tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi akrab. Praktik hari ini sederhana. Pilih satu hal kecil, tetapi di luar zona nyamanmu. Bicaralah dengan seseorang, berikan pendapatmu, bagikan ide, atau ubah rute. Itu tidak harus sempurna, itu harus berbeda. Dengan setiap langkah kecil keluar dari zona nyamanmu, kamu mengambil langkah besar menuju kepercayaan dirimu. 10. Mulailah membangun jalanmu sendiri. Ada saatnya ketika kamu harus berhenti menunggu validasi dan mulai membangun dirimu dari dalam. Saat di mana, bahkan dengan rasa takut, keraguan, dan hari-hari yang sulit, kamu memilih untuk terus maju. Karena keamanan yang kamu cari di luar sana, lahir ketika kamu mulai berjalan dengan integritas, bahkan dalam kesunyian. Marcus Aurelius menulis, "Jika itu tertahankan, maka tahanlah, berhenti mengeluh." Kalimat itu diucapkan dengan tegas. Itu bukan kekejaman, tetapi kebebasan. Mengingatkanmu bahwa kamu lebih mampu dari yang kamu pikirkan, bahwa di dalam dirimu ada kekuatan yang dunia tidak tahu, dan hanya kamu yang bisa mengaktifkannya dengan hidup dengan tujuan dan bukan dengan tepuk tangan. Hidupmu bukanlah sebuah perbandingan, ini bukan skenario, ini adalah jalur. Dan jalan itu hanya bisa dibangun ketika kamu berhenti terganggu oleh apa yang orang lain harapkan darimu, dan mulai menghormati apa yang kamu harapkan dari dirimu sendiri. Kamu tidak harus melakukan segalanya hari ini. Kamu tidak harus menyelesaikan hidupmu dalam seminggu, tetapi kamu perlu memulainya dengan suatu gerakan, suatu kebiasaan, dan suatu keputusan. Stoicisme bukanlah sebuah teori yang indah untuk dikagumi. Itu adalah praktik yang sulit untuk dijalani. Itu bangkit dengan apa yang kamu miliki. Ia bertindak meskipun dengan rasa takut. Itu adalah untuk mengulang dengan bermartabat. Kamu akan bangun besok dan ulangi, meskipun tidak ada yang melihatnya. Kamu tidak di sini untuk menjadi sempurna. Kamu di sini untuk berevolusi, untuk membangun jenis kehidupan yang mencerminkan nilai-nilaimu, batu demi batu. Setiap tindakan kecil yang selaras adalah sebuah kemenangan. Itulah sebabnya hari ini, pilihlah untuk mengambil langkah dengan niat, bukan untuk mengesankan siapapun, tetapi untuk menghormati dirimu sendiri. Jika jalan ini masuk akal bagi kamu,
Tulis di komentar. Hari ini saya membangun jalan saya dengan kokoh. Dan ingat, kamu tidak perlu berjalan cepat. Kamu hanya perlu melanjutkan dengan kebenaran, kejelasan, dan keberanian. Karena siapa yang berjalan dengan tujuan, kamu sudah menang. Terima kasih telah sampai sejauh ini. Jika video ini membantu kamu melihat berbagai hal dari sudut pandang lain, aku mengundangmu untuk berlangganan saluran ini. Disinilah kita bersama-sama merefleksikan, menumbuhkan, dan membangun kekuatan batin.